masuk. Ini kita masuk gerbangnya. Saudara lihat temboknya, tebalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 21, jadi 170-an. Ini saudara lihat, ini pintu masuk yang berujung kayak tombak, saudara, di mana-mana selalu ada ya. Itu yang di atas itu ada balok ya, untuk mengerek pintu ke bawah atau menarik ke atas ya, saudara. Jadi ini selalu ada di mana-mana ya. Alat pertukangan dari bahan kayu untuk peralatan dapur ya. Terus sini ada juga oven yang tua juga, yang dibikin untuk bikin roti ya. Nah, ini peralatan pertanian, kita bisa lihat. Ini ada mesin itu kayak cerita seperti dari Buder Cream. Ini juga dipakai untuk restoran. Jadi kalau pengunjung mau makan di sini, saudara. Jadi sudah dirubah sedikit. Dan juga di kastil ini, Ehrenburg ini, saudara bisa juga pesan untuk kamar untuk tidur. Oke, kita masuk ke tempatnya. Ini kesatria. Jadi ruangan kesatria di sini. Tuh lihat, lagi ada latihan drama ini. Tuh lihat, ini rehearsal. Rehearsal itu berarti tempat kesatria makan, saudara. Ya, tapi ini bangunan baru dibikin itu. Dan mereka juga ini, kalau di sini kalau tamu-tamu mau makan seperti zaman dulu, zaman kesatria makan, bisa juga, saudara. Jadi semuanya memang dilingkungin oleh hutan di sini. Tuh lihat bawahnya. So ini restorannya di sini. Dan kalau mau masuk bayar di sini. Oke, saya bayar dulu sebentar. Saya mau bayar, mesti ini makan lonceng. Halo. Oke. Kastil Ehrenburg. Ini kalau kita lihat atas ini udah baru ini. Ini udah pakai beton ini. Karena mungkin kalau enggak udah runtuh. So gelap. Ini ada dikasih lampu penerangan, tapi kita masuk aja nggak pakai lampu. Ini kiri kanannya udah kasih penerangan, kalau nggak gelap sekali sudah. Jadi sudah bisa bayangkan, ini kereta juga bisa naik atau tinggal di bawah, saya kurang tahu juga. Tapi ini jalannya lebar sekali. Nah, kiri dulu, ini kita lihat. So lihat ya, ini dari samping booknya itu atas sekali itu. Jadi selalu dibangun di atas ya batu apa ya, batu cadas ya kalau di Indonesia. So ini sebentar ya. Saudara, dari ini Kastil Ehrenburg ini atau kastil ini dari abad 12 sudah dibangun ya, dan bahkan dia dapat sertifikat bangunan ini waktu dibangun juga atas izin dari Kaisar Barbarossa pertama
itu kaisar yang menguasai Jerman. So, dan pembangunan ini terus sampai 500 tahun kemudian. Jadi sampai 1600 itu baru benar-benar full ended atau benar-benar ini sudah komplit itu. Dan juga nama Ehrenburg bisa jadi diambil dari abad ke-12 yaitu tahun 1189-an, karena ada yang namanya bangsawan Friedrich Ehrenburg dan dia dengan anaknya ya dia bisa menguasai kastil ini, sehingga mungkin nama ini kastil Ehrenburg itu diambil dari sana. Ayo kita naik lagi, saudara, kalau lihat ini ya, ini batu-batuannya yaitu di bukit ya, itu strukturnya saudara bisa lihat ya, jadi jelas sekali ini ya, sampai atas. Nah ini mungkin yang diambilin ya, jadi ini strukturnya kayak struktur tegak, mungkin yang mempelajari ya ilmu bumi mungkin akan lebih tahu saudara, ini dari atau dari kapan ini apa terjadinya pembentukan ini ya. So itu atas ada benderanya atau panji-panji atau wapen dari kastil ini saudara. Ayo kita naik ke atas. So ini kita dari terang menuju gelap saudara, jadi nggak kelihatan. Ini jalannya lebar ya, cuman gelap. So kita naik yang sebelah kiri saudara, itu ada apa, teletong. Ini kita naik sini, ini juga tempat pengintai saudara. Lihat dari atas saudara, sini anginnya cukup kencang dan juga suhu hari ini saya lihat tadi 12 derajat saudara. Itu yang hitam-hitam di tengah itu teletong saudara. Jadi makanya kok bau, jangan sampai nginjak ini, kalau nginjak mobil bisa bau semua ini. So jadi ini sudah termasuk juga ruin atau ya yang hancur sebagian. So ini tempat sampahnya ya, dibikin dari kayu ya saudara. Ini jadi atapnya udah nggak ada semua ini ya, ini udah hancur. Ini jadi dari tiap bukit batu ini yang dihancurkan, ditatah atau diapain untuk di atasnya dibikin ini menara. Menara ini itu baru dibangun pada abad 14. Jadi makanya sejak pembangunan kastil pertama yaitu ada abad 12 atau 1161 sampai full ended, sampai selesai itu 500 tahun kemudian. Dan pada abad 14-15 saudara, itu juga karena ada ini penyerangan dari uskup agung kota Trier yang namanya Balduin ya, jadi buk ini mengalami kehancuran juga, tapi terus dibangun kembali ya. Jadi ini, nah saudara kalau lihat ini kita atas ya, bukan di atas menara tapi di atas juga tempat pertahanan ini saudara. Kalau kita lihat ya, kita muter ini, saya berhenti dari sini ya, dari sini kita lihat dari atas
kita lihat juga bawah, kita lihat muter ya, itu dengan benderanya, panji-panjinya. Nah saudara lihat ini balok ini dikunci saudara dengan tali, yaitu kalau kita lihat talinya itu mengarah turun ke bawah ya. Ini untuk membuka dan menutup pintu tadi yang berujung tombak itu, yang bergerigi ujungnya kayak tombak itu dari sini. Jadi kalau ada ya perintah pintu harus tutup, ada komando dari bawah ya, kita yang atas ini nutup, yang tugas di atas ini. Mungkin di sini lebih jelas. Nah saya coba turunkan kamera untuk melihat ke bawah. Saudara, itu jalan masuk itu tadi. Nah itu pintunya itu saudara, itu lihat, wah dalam sekali saudara. Nah jadi saudara lihat lingkungannya itu bagus sekali, hutan semua ya. Di Jerman juga negara yang mempunyai banyak hutan saudara. Ya. Jadi apakah nggak indah saudara kalau kita punya alam masih seperti ini, indah sekali dan dilindungi. Ini di sini saya kurang tahu, ini kelihatannya kayaknya sumur ini. Ini ditutup. Oh bukan, ini tempat untuk ini saudara, untuk kalau sini kamin. Jadi kalau saudara mau masak mau apa itu keluarnya dari sini asapnya, makanya bau arang. Ini dahulu dipakai untuk apa yang jelas tidak dikatakan, tapi menurut saya untuk pertahanan saudara. Karena kalau saudara lihat ini di depan ini ada ketepil besar itu, jadi mungkin agak mundur ya. Nah ini tempat untuk melempar batunya ya, tapi udah rusak saudara. Kalau enggak bentuknya enggak gitulah ya. Terus ini, jadi sebaiknya kalau saya tarik bisa enggak? Oh enggak bisa dikunci. Jadi kalau besinya ini dibuka saudara, ini besi ini ditarik ya, ini kuncinya. Nah itu terus saya tarik talinya itu ya, itu bisa untuk melempar. Cuman itu enggak ada kayak mangkoknya, jadi kalau aku tarik pun juga batunya akan jatuh. Mari kita masuk ke atas, ke towernya saudara, ke menaranya itu ya, dua ini. Jadi ini mungkin ya, oh bukan, aku pikir ini apa tuh sumur, enggak, ternyata ini lubang. Jadi enggak tahu dipakai apa, saya coba baca. Itu kakak beradik apa Grimm, makanya Brother Grimm, yaitu yang mengarang seperti Cinderella juga itu. Jadi kurang lebih saat itu zamannya Hans Christian Andersen, yaitu Brother Grimm juga yang di Jerman terkenal. Kita ini dari atas, jadi kita ke tempat pertahanan di bawah kita, ini kita naik atas lagi. Ada anginnya cukup kencang di sini. Di depan saya ini 2 tower. Yuk kita naik ke sana. Yaitu dibangun kemudian, jadi 200 tahun kemudian dibangun tower ini. Jadi kalau kastilnya ini kurang lebih 1161 ya, itu sudah berdiri, itu dibangun kemudian
sampai 1300 tahun 1300 berapa ya? 63 atau 36 ya, kurang lebih 200 tahun kemudian. Nanti coba saya lihat lagi, saudara. So kita ini naik di atas lagi ya. So. Jadi dulu itu belum ada ini semen ya, jadi campurannya saya kurang tahu untuk merekatkan batu-batunya. So, kita naik. Ini reruntuhannya sudah kada lihat struktur apa bangunannya dulu. Ya, jadi so ini juga diceritain lagi Rapunzel, nggak tahu bahasa Indonesianya, yaitu cerita Märchen atau cerita, saya kok lupa ya namanya bahasa Indonesianya. Jadi Rapunzel itu anak yang diculik oleh nenek sihir, dijadikan anaknya, dikurung di dalam menara. Terus dia memanjangkan rambutnya, terus diperpanjangkan rambutnya, dipanjangin sampai bisa dari atas rambutnya itu turun ke bawah lewat jendela itu ya. Terus saudara ceritanya tahu akhirnya, itu rambutnya itu punya kekuatan. Si anak perempuan yang diculik ini waktu bayi itu anak raja. Akhir ceritanya dia bisa melarikan diri karena ada pangeran yang menemukan dia ya. So kita menuju ke menara, yaitu yang paling atas sudah. Udah lihat sekitarnya, hutan-hutan, terus ini menaranya juga ada tempat untuk bertahan, untuk mempertahankan. Lihat tadi yang kelihatan rendah sekali. Kita tadi naik dari sini, jadi ada penutupnya supaya kalau hujan naik nggak kehujanan. Jadi sudah bayangin kalau saudara harus jaga di sini ya, anginnya kencang sekali saudara, dan ini kalau winter masih dingin sekali saudara. Itu ke tempat benderanya. So kita muterin ya dari menaranya ini saudara. So kita sekarang turun dari menara ya. Kita udah lihat ya. Turun lebih hati-hati kalau tersandung, terjerembab. Also 23 stufen atau 23 ini tangga, 25 tangga di Valkenflug, 25 tangga itu bersebelahan, 27 tangga Minnesang. Wah, ini kita turun. Saudara, ini di bawah saudara lihat ya. Ini dalam sekali saudara. Dari menara ya. Ini yang dinamakan
apa ya, valve lock, jadi lubang untuk jatuh atau kerger. So, kita sekarang turun dari ini tadi, dari menara, saudara tahu sendiri sudah gelap, dan juga tangganya itu nggak cuman sempit, tapi untuk telapak kaki, ya. Nah, untuk sepatu saya itu sepatunya lebih besar dari tempat pijak, saudara. Jadi lebih panjang. Wah, oke. Mari kita turun. Jadi tangga dulu itu mungkin orang dulu juga kakinya kecil-kecil kali. So, ini ada juga masih belum diperbaiki, saudara. Ini reruntuhannya. Ya. Oke, kita masuk ruangan. Itu ruangan dalam sini yang masih utuh, ya. Ya, jadi nggak tahu tempat ruangan apa, saudara tidak bisa baca di sini karena nggak jelas keterangannya. Schneewittchen. Jadi ini dihubungkan juga lagi dengan Märchen, yaitu cerita yaitu anak-anak, saudara, yang saudara tahu. Schneewittchen itu putri salju yang dengan 7 orang kerdil. Ya, ini jadi digambarkan tempat untuk berkumpulnya orang kerdil. Jadi kalau dia mengadakan makan dan sebagainya, ya. Tapi saya kira ini dulu tempat untuk ini, untuk ruang bertemu. Ya, sudah lihat itu. Ini sudah ya juga agak dipermak, sudah. Nah, sini sudah juga baru ini ada kamin dengan kepala singa. So, kamin tempat pemanas. Nah, so sini, dan mari kita turun lagi. Saya kira bawah ini keller itu ruang bawah tanah. Sebenarnya bukan di bawah tanah karena ini kastilnya menjulang ke atas. Jadi ruang di bawah kastil. So, sudah lihat ruangannya luas sekali, besar sekali. Tapi dulu karena belum ada ini lantai dan sebagainya, atau ya dia tidak di marmer, saudara. Ini mungkin ruang upacara, mungkin untuk ruang rapat atau untuk audiensi. Di sini dikasih kursi tempat duduk, ya. Dan ini lambangnya atau panji-panjinya dari sini. So, kita masuk lagi ke sini, yaitu kastil yang sebelahnya. Jadi kita yang sebelah kiri. Ini juga tembok atasnya sudah sebagian hancur, saudara. Ini hancur tuh, ini juga hancur. Saya lihat orang dulu tuh pendek-pendek sekali, saudara. Maksudnya lebih pendek dari yang sekarang. Tuh, lihat ini yang masih agak berdiri, ya, masih belum hancur. Ini yang masih ruang anginnya juga untuk melihat juga. Ini masih agak utuh ini, tapi atasnya udah hancur, saudara. Mungkin lebih bagus. Ini kita udah menuju jalan keluar. Oke, estamos terminado. So, kita menuju pintu keluar, saudara.
sudah selesai. Jadi di sini itu basah sekali, jadi airnya netes semua. Karena jelas kasihnya udah tua sekali. Saudara. Oh, di sini tempat untuk latihan panah, saudara. Atau untuk menyimpan peralatan untuk panah. Nggak ada apa-apanya lagi. Gitu.